Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dan juga yang kita hormati Ibu Ketua Pengajian Masjid Bagus Salam serta ibu-ibu sekalian yang kami cintai. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali pada pekan yang kedua ini. Insyaallah kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengakhirinya dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tema kita tentang kurban. Secara singkat kami sampaikan ada amalan-amalan yang wajib plus sunnah di bulan Zulhijjah. Ada 5. 1 ya, tentunya haji. Nah, amalan wajibnya adalah haji. Itu pun bagi yang mampu. Yang kita belum terpanggil, yang kita belum daftar, tetap niat. Ya, niat dulu jadilah. Yang penting ada nih. Ya. Kalau niat haji tahun ini belum bisa, apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua adalah kurban. Lagi kita bahas panjang lebar. Kurban juga masih belum juga. Ada? Masih santing ini. Ada? Nah, amalan yang ketiganya apa dia? Apa yang ketiga? Puasa Arafah. Puasa Arafah lagi tak bisa juga lagi puasa Arafahnya. Ada tamu ini, pasnya di tanggal 9 itu. Apa yang keempat? Yang keempat, mengikuti sholat id dan khutbahnya. Jangan lupa Bu ya, dan khutbahnya. Jangan melak sholatnya baik. Banyak kadang-kadang, bukan banyak ada beberapa utamanya ibu-ibu utamanya nih. Khotib nak naik mimbar, ya beringkas. Balik. Nah itu sebenarnya tidak sempurna. Justru Rasulullah itu ibu-ibu suruh datang ke tempat sholat itu yang penting dengar khutbahnya. Sedangkan orang yang haid saja zaman Rasulullah itu disuruh hadir walaupun tidak sholat. Nah oleh karena sekarang mimik lah kemana-mana, apalagi rumahnya dekat sinilah di lorong Iskandar ini, terdengar toanya, tetap kita nyimak dari rumah jadilah. Tapi kalau kita misalkan tidak ada halangan, ikut sholat id dan mengikuti khutbah ya. Sebagai kelimanya, menikmati hewan yang dikurbankan. Nah ini paling lemah ini Bu, paling lemah ini Bu. Nah tambahan, ini bukan tambahan, bukan nomor 5 itu. Jadi Pak Ustadz, aku nih kalau makan daging tuh kaget darahku naik. Ya, jangan kalau berdeman Bu. Makan sejemput baik. Yang penting jangan tak makan Bu. Itu sunnah hukumnya. Macam mana? Yo, mbak dikit aja jadilah. Jangan tak makan Bu. Kalau tak doyan yang tak. Nah, tak doyannya tak dapat sunnahnya namanya. Tak dapat sunnahnya. Jadi cicip bumbunya juga. Oh jangan bumbunya, dagingnya nih ya. Dikit aja jadilah. Iya, jangan kaget lagi nak berteman. Dah, kurang-kurang lagi nambah. Bu sekalian, sekarang kita tentang kurban. Tentang kurban ini bukan kurban. Nah, kalau kurban itu kurban laka, perintah. Tapi kalau kurban itu asal katanya koroba, korib. Artinya itu dengan berkurban itu kita ni mendekatkan diri kepada Allah. Kita berkurban itu biar kita ni lebih dekat dengan Allah. Ibu sekalian, sejarah kurban itu kapan pertama kali? Kapan pertama kali? Zaman Nabi? Zaman Nabi? Bukan.
Zaman Nabi? Bukan. Zaman Nabi? Nah, Nabi apa namanya? Nah, Nabi Adam. Kurban ini Bu sekalian sudah dimulai dari zaman Nabi Adam. Teruskan kepada sebenarnya Ibu sekalian, sepanjang sejarah hidup manusia ini tidak beda dari Nabi Adam, rentan dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim itu kan banyak, itu ratusan ribuan tahun itu kan. Setiap ada manusia ada kurbannya. Kurban kalau mereka itu Bu, bahasanya tuh persembahan. Ada galau itu. Nah, tapi disempurnakan kurbannya di zaman Rasulullah. Nah, Ibu sekalian, kurban ini Bapak sekalian yang perlu kita pahamkan adalah ya, karena di masyarakat kita kurban yang dilakukan ini ada hal-hal yang barangkali perlu diluruskan. Apa yang diluruskan? Yang pertama, penegasannya hewan kurban itu halal untuk yang berkurban. Ya Bu ya. Kalau zaman kami kecil dulu ada anggapan orang berkurban itu Budonya. bukan, tak boleh makannya, haram makannya. Kami pengalaman Bu, kami jadi panitia kurban, diantar ke rumah yang peserta kurban, dia marah, tersinggung. Oke, kami yang kurban katanya, kami haram makannya. Nah itu salah, keliru itu Bu. Kalau kekah itu kan yang berkekah tidak boleh makan kan kekah. Kalau kikah tidak juga Bu, boleh makan. Boleh juga. Boleh. Yang tidak boleh itu baik kurban maupun akekah, dia sifatnya nazar. Kalau kita nazar ya. Nah, aku kaki kalau misalkan kaki anak aku diterima oleh diterima di polisi, dia begawi, ya terima di Pertamina, terima di Pusri, aku kage nak motong kambing, misalnya lebaran haji kage aku nak motong kambing. Nah itu nazar namanya. Tidak boleh kita makan. Yang nggak boleh itu si anak tadi apa yang Keluarganya. Kalau nazar ya. Tapi kalau misalkan dia tidak nazar, tidak apa-apa kita makannya. Dalam surat Al-Hajj, yang terkenal kan kekah. Kalau kita kekah tidak juga. Boleh, tapi jangan pulau. Ya kekah itu kan dikit Bu. Kalaupun dia daging berapa daging dari sikok kambing itu? Paling 10 kilo ya, 10 kilo dah. Nah, enggak sampai 10 kilo ya. Nak ngambil berapa gitu? Alah temannya. Nah, itu juga kan kadang-kadang kambing itu kan cuma sekedar, nah dia mungkin bukan ya. Ada kambingnya di sini, swada ini, di sini ada ayam segala macamnya, ya. Nah, cuman kita tuh makan enggak apa-apa. Jangan berlebihan, kaget aja nyiso ke. Ini kika, ada 8 kilo, kita ambil setengah kilo, nah itu tak boleh. Cuma kalau misalkan kita ngambil dikit apa-apa, tidak masalah. Termasuk kurban tadi, malah Ibu sekalian, orang berkurban itu ada perintah dari Allah untuk makan. Fazkurullah ala shawaf wa idza wazabat fakulu minha. Apabila kamu telah sembelih, dia sudah mati, fakulu minha, maka makanlah sebagian daripadanya. Jadi boleh Bu, kalau kita peserta kurban, makan daging kurban asal tidak nazar. Nah itu ya. Nah jadi Bu sekalian, ada kadang-kadang termasuk di masjid kita ya, salah tahu persis, saya pernah di sini kan. Masuk di masjid kita ini, ada kadang-kadang memang disiapkan nian untuk peserta kurban. Kalau dia kambing misalnya sikok kaki belakang. Itu kebijakan dari apa namanya, dari panitia. Misalkan kalau sapi berapa kilo? 2 kilo ya. 2 kilo dijatai, dagingnya 2 kilo. Bu, memang mah itu Bu. Nah, tapi yang perlu kita jelaskan lagi adalah bakong tadi, zaman kami kecil dulu, uang peserta kurban marah menjodinjo. Sekarang terbalik Bu Yuli. Apa sekarang? Makso nak minta bagiannya. Karena apa? Memang di dalam Quran ada 3 disebut memang. Apabila dia telah mati, makanlah sebagian daripadanya. 1.
Berikan kepada orang yang meminta, 2, dan berikan kepada orang yang tidak meminta. Sebutannya memang 3 bagian. Nah, uang yang agak sedikit anonim tadi, maksud nak minta sepertiga nian. Nah, ini yang memang itu hak dia, memang hak dia. Padahal tidak itu hitungannya. Pokoknya kalau kita berkurban, Bu, serahlah. Dosa nak mesen-mesen. Malah sebenarnya kita malu nak mesen-mesen tuh, Bu. Mentang-mentang kita peserta. Iya. Mentang-mentang kita peserta tidak mesen. Aku minta anaknya juga minta lidahnya. Minta buntutnya. Lagi lemak kalau itu. Minta ininya. Nah, janganlah. Malah sebenarnya, Bu, kalau kita berkurban, serahlah dengan panitia. Diantar kenyo kita alhamdulillah, tak diantar kenyo tak ngerti panitia berarti. Bukan maksudnya itu dia tak ngerti, sebenarnya harus dikasih itu, Bu. Bila perlu memang disiapkan berapa jumlah untuk peserta. Jangan kaget minta sepertiganya, Bu, ya. Bu. Jangan minta sepertiganya, ya. Kita maksa-maksa dinjuk uang bayar. Nah, kira-kira itu. Jadi kesimpulannya, uang peserta kurban itu sunnah untuk makan hewan kurban. Jadi halal kita melok makannya. Ustaz, cak mana kalaupun misalnya, ya kami itu kan cuma di rumah tuh cuma uang dua ya sekarang ini. Berdua baik di rumah, dah. Ada cucung Nah, apa namanya kan berdua baik menjatah kami 2 kilo dah habis 2 hari 3 hari itu sebab kata wong makan hewan kurban itu nak habis 3 hari itulah. Pernah dengar? Ya. Pernah dengar tak? Ya, bukan pernah dengar tak itu? Katanya boleh tak? Boleh tak cak itu kita makan selesai hari tasrik itu boleh tak kira-kira? Boleh tak kira-kira? Pokoknya maksudnya dapat langsung dimasak. Ayo. Ibu sekalian, sesungguhnya Bu ya, kalau ada lebih Bu, ada lebih misalnya tapi lebih ini tanda kutip Bu jangan kaki dipahami lah jadi MBI kalau dari musola diambil, dari ini diambil, wah ada nak 20 kilo di dalam kulkas itu, kapan lagi nak ngabiskannya sampai lebaran tahun depan misalnya. Yo, menkira-kira tak baca ngabiskannya, ya juga uang lain lagi. Ya tak Tapi intinya kalau kita lebih daripada hari tasrik, kita tetap boleh makannya. Boleh makannya itu. Tapi lebih bagus nak ngambil pahalanya di hari tasrik. Hari tasrik berapa hari? 3 hari. Tapi kalau misalnya hari ke-6 kita masih ada, masak lagi. Tapi keutamaan sudah berkurang. Itu ya. Tapi jangan 20 kilo di kulkas tuh Terus sekalian yang kedua, ini perlu diperhatikan ya. Sunnah kurban itu dilakukan setahun sekali. Setahun sekali. Bukan seumur hidup sekali. Pengalaman lagi Bu, kami dari remaja masjid dulu. Kami remaja masjid nyari wong. Apalagi yang kurang-kurang itu Ini sapi yang ke-6, kurang uang 2. Nyarilah kami ini Bu. Pasti cari. Ditanya, Bu nak kurban tak? Apa jawaban ibu tadi? Kami lah udem. Laki aku dem. Aku dem. Anak aku 3-nya dem dulu. Jadi ibu mau mana? Habis kami gitu lagi. Nah itu. Itu sebenarnya dama itu Bu. Dama itu dah. Yang namanya kurban itu bukan seumur hidup sekali. Yang namanya kurban itu adalah sunnahnya paling tidak satu keluarga itu sikok kurbannya. Apa nak berupa kambing, apa nak berupa sapi bagi 7. Tidak apa. Yang nak kita sebut dengan tabungan kurban. Bukannya arisan kurban, beda arisan yang tabungan ada. Nah, Ustaz cak mana kalau kami jemaah ini kata Bu Ayu misalnya inisiatif cak mana lah Bu kita nih kurban, kita rame-rame, kita keroyoki. Apa beli kambing atau beli sapi? Apa Bu ketua kami nih, mana lah apa namanya sapi, kambing bela. Harga kambing 3 juta misalnya. Ini harga kambing 3 juta. Uang berapa kita nih? Uang 30. Uang berapa aja nih? 10.000 ya? Ada 10.000. Berapa? Nah, 100.000 misalnya. Nah, pokoknya
ada kurban dari pengajian ibu-ibu babu salam, cikok kambing misalnya boleh dah model mah itu, boleh dah, boleh dah, boleh dah, boleh dah, boleh, boleh, tapi tidak namanya kurban. Tidak namanya kurban, tapi namanya bukan sumbangan, tapi namanya apa? Sedekah. Iya, kami. Ya mohon maaf ya, misalnya, ini kan nak latihan dulu baik. Kami nak biarlah 100.000 ya dalam setahun. Bagi ke baik 100.000 dalam setahun tu dah. Jadi bukan 100.000, nak nyimpan dewek boleh, nak ditabung dewek boleh, atau nak di store juga boleh. Pokoknya sikat uang 100.000, kita beli kambing untuk pengajian dari ibu-ibu babu salam. Tapi sekali lagi, mohon maaf, namanya bukan kurban. Namanya sedekah. Bentar. Kurban arisan dengan kurban pribadi, pahalanya cak mana tuh? Kurban arisan pribadi, sama baik. Kalau kurban pribadi itu, dia tuh, ini kita samakan pengertian dulu ya. Yang namanya kurban pribadi itu, dia ini nyimpen dewe. Kalau arisan tadi itu, kalau aku nak ngejuk retak 2.800.000, pening pala bebek, pening pala berbi, Nah aku nak aku bela, nak aku kecil bela per bulan misalnya 300.000. Nah itu sama Bu, sama. Soal abdalnya sama Bu sebenarnya Bu, sama itu. Yang penting dia ada niat kita untuk berkurban. Uang ini sangkan nak berarisan ya, tabungan kurban tadi. Ngapa nak model mak itu? Takut tak terkumpul Bu. Kalau misalnya berdegup 2.800.000 kali minjuk, pening pala berbi dah. Nah, agak sayang pula keluar senyum Bu, lagi. Pahalanya sama baik. Sama arisan sama baik. Yo tabungan sama baik itu. Intinya dia ada niat untuk berkurban. Yo, yang bagi kita barangkali tabungannya banyak. Ngomong dengan panitia catat nomor aku. Kaki aku nyetor pas akhir bulan, pas akhir ujung setoran. Tak apa model mak itu. Terus kalian ulangi lagi ya. Kurban itu sunnahnya setahun sekali. Minimal satu keluarga itu satu kurban minimal. Nak ditabungan ke boleh, nak pribadi tadi juga boleh. Pahalanya sama itu Bu. Pahalanya sama. Ya. Nah sekarang, cak mana cak kata Bu Ajah tadi tu, apa nak kami dinisbahkan kepada seseorang, gelirkan tahun ini, yo, anak, tahun ini si A, tahun sini si B, si C, begitu seterusnya. Kage habis limu iko, ngulang lagi, kaku lagi, model itu ya. Sebenarnya Bapak sekalian, sebenarnya kali juga lihat dari kajiannya Syekh Ali Jaber ya, Syekh Ali Jaber tidak memerintahkan begitu. Memang ini juga ada beberapa pendapat memangnya. Cuma kalau kami beranggapannya, yang namanya kurban ini sebenarnya tidak perlu dinisbahkan kepada seseorang. Ini anak aku, ini laki aku, ini aku, tidak usah. Pokoknya sebagusnya kalau ketika kita nyebutnya apa namanya ke panitia ya, men bapaknya lakati atau nama kita. Nah ini dari keluarganya Ibu Jasma misalnya, ini dari keluarganya Bu Ayu misalnya ya, nah itu, lakinya do ya. Mana Wan? Ya Arman, kembali kita ya aku tunggu. Kalau sama Arman, nah ini kurban atas nama Pak Arman. Nah itulah Bu. Lagi kalau umpamanya satu keluarga itu 1 tahun cikok kurban, sebutlah kepala keluarganya baik. Yang tadi kecil hati, ya nama aku pula ya, nama ayah terus. Nah misalnya nah biarlah tidak apa-apa, karena Nabi itu ketika beliau berkurban bawa 2 ekor kambing, domba besar, kibas namanya itu, membawa 2 kibas besar. Begitu beliau memotongnya, apa dipotong Rasulullah? Kebenaran Rasulullah motong dewek. Memang sunnahnya motong dewek. Kalau bapak ibu-ibu ini yang bapaknya berani motong,
Ya sunahnya memang yang berkurban. Rasulullah berkurban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, terimakan kurbanku ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Sikok kambing. Jadi sudah disebut Nabi Muhammad, nama Rasulullah dengan keluarganya. Siapa keluarganya? Ya para keluarganya, anaknya, bininya, cucunya. Nah, itu ya. Apalagi yang anak cucunya tidak berkurban, lah masuk terkarung dengan Rasulullah tadi. Kemudian lagi potongan yang kedua, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Allahumma ya Allah, terimakan kurban atas nama umat Muhammad. Jadi kita sudah di karung kenyo galo. Jadi mak itu Bu sebenarnya. Jadi tidak mesti nak nama anak, tidak mesti nama kita, nama kepala keluarga pokoknya. Ada Nah, cak ibu kan kata bapak lagi, nama kita tidak apa-apa. Waktu kita nak kurban itu Bu ya, kurban itu. Memang apalagi ada anggapan misalkan Bung juga lah bertanya, boleh tak kita kurban itu mengatasnamakan yang sudah almarhum? Apalagi cak tadi ya, kami sikok sapi 7 termasuklah namanya dalam itu. Salah satunya cak Mas Bung tadi. Nah sekarang ini Bu sekalian, yang namanya kurban ini Bu, yang namanya kurban ini seperti kau ngomong tadi, tidak mesti sikok sapi 7 uang, tidak mesti. Atau sebaliknya, tidak mesti sikok kambing sikok uang, tidak mesti. Nah, seperti kita jelaskan di awal tadi, sikok kambing pacak baik menjadi satu keluarga. Ya oleh karena aku ini tukang potong, ya tak? Gampang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal tajudin wa ala ali tajudin. Cetek, selesai. Ini aku anak-anak termasuk kalau tidak ada untuk orang itu. tidak. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang 7 sapi, yang sikok sapi tadi tidak mesti wong 7. Misal Bu, di rumah kita ibu, anak ada berapa? 5. Anak ada 5, 6 kan? Nah sudah, artinya sikok sapi wong 6, tidak apa-apa. Jangan kena sikok sapi wong 6. Oleh karena sogenian gitu nih dah. Sogenian, aku nak sikok sapi sikok wong. Oh tidak apa-apa. Tak boleh juga sikok sapi 8 wong 9 wong, tak boleh juga ya. Tidak boleh juga. Terbatas kan? Ah? Tidak terbatas kan? Iya, jadi kalaupun misalnya Bu ya, ibu ya, tapi kalau minimal nak arisan tadi atau tabungan tadi tetap wong 7 sebutannya. Misal ada sikok sapi. Ada sikok sapi, Bu, ada sikok sapi. Yang ke-7. Keluarga 1 2 3 4 5 6 7. 7. Nak masuk sikok lagi tak pacak. Nah, ada pun yang nomor 1 sampai 7 nih tadi bawa nama keluarga masing-masing. Itu nah. Apa maksudnya? Nah, jadi tidak mesti sikok kambing, sikok uang, 7 sapi, sikok sapi. Bisa baik cak kong tadi, bisa baik oleh karena kita uang suge, uang sikok sapi. Tidak apa-apa. Nah, sama halnya dengan dibalik. Sikok kambing satu keluarga. Begono. Nah, adapun masalah boleh tak kita mengatasnamakan apa namanya yang almarhum? Aku nak kurban Pak, cuma aku nak kurban atas nama bapak aku. Misalnya, boleh tak kira-kira menurunkan aku boleh kan itu? Boleh. Kakek mau tidak boleh diurus kurban, tidak? Nah, tapi sebenarnya Bu sekalian perlu dipahamkan bahwasanya Kurban itu untuk ini juga. nah, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika. Apa artinya? Inna a'toina kal kautsar. Artinya? Apa artinya? Apa ayat itu? Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Itu sama kan? Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli, maka sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Kira-kira mati baca maksud tak? Ayat itu tak baca. Jadi sebenarnya Ibu sekalian, sebenarnya ya kurban itu diperintahkan kepada yang hidup.
sebenarnya. Dah. Nah, bukan tidak sedekah, bukan. Itu ibu yang masuk dapat pahala, dapat. Karena apa? Dia punya istri yang galak berkurban. Nah, itu pahalanya. Itu namanya. Yang kedua tadi intinya adalah kurban itu sunnahnya setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Yang ketiga kita cepatkan omongan ibu tadi itu. Kudo kurban itu adalah untuk tunggangan. Sebenarnya ibu sekalian itu memang pendapat kita zaman-zaman dulu. Ya, menjaman saya teringat bu, bukan aku nih Cak Kion bukan bu ya. Zaman kami kecil dulu bu ada bu nenek dekat rumah kami itu ya. Begitu dia nak merbankan kambingnya, sebelum diserahkan dengan panitia, dia mandikan dulu. Dia mandikan dulu kurbannya tadi, ya. Dia disisiri, bu, dirapi kemudian dibedai juga, bu, diinjuk pelana. Di pelananya bu ya, ada sejadah di situ bu. Kemudian terakhir digantungi nama si nenek tadi. Kataku, apa nama kambing ini nama nenek ini? Nah, ngapa? Sebab ada anggapan kurban itu untuk tunggangan di akhirat. Makanya aku tak galak sapi. Ngapa tak galak sapi? Kan tujuh. Kaki kami bertujuh naiknya. Nah, itu dulu. Aku nak kambing biar aku dewean. Ya, mana ibu nak dewean? Macam mana anak-anak? Nah, jadi sebenarnya ibu sekalian itu untuk motivasi baik. Ditambah lagi kita kan kurbannya bukan sekali. Setiap tahun kalau kita ada. Nah, begitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat surah Al-Hajj ayat yang ke-47, itu lagi ya. Katanya tidak akan sampai kepada Allah. Baik itu dagingnya, baik itu darahnya, baik itu bulunya, baik itu tulangnya, tidak nyampe kepada Allah. Yang nyampe kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan ketika kamu nak berkurban itu nah. Itu yang dinilai oleh Allah, itu yang sampai kepada Allah. Jangan kita kaget berandai-andai beranggap-anggap di surga kaget naik kambing. Beranggap-anggap kita naik sapi sana. Tidak lah bu. Baik sekalian ya. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat kita tambahi. Kurban itu tidak mesti di tanggal 10 itu. Kebenaran lebaran hari Jumat. Tidak terkejar lagi kalau nak hari ini, besok boleh. Sabtunya boleh. Minggunya boleh. Seninnya boleh. Ya. Ada lagi. Nggak bisa dulu ya. Kita cepat bela asar ya. Yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang keempatnya ibu sekalian, kurban itu kalau kita nak beli kurban boleh nawar. Tapi nawarnya nawar yang wajar. Berapa dek kambing ini? 3 juta. Dek, 7,5 be? Oh, nah itu tak wajar. Cuma kalau kita nawarnya wajar tak apa-apa. Berapa? 3 juta. Ayo 27,5 lah Nah, boleh bu. Jadi kata tidak boleh nawar tuh. Kata tak kalau kita beli Quran tak boleh nawar. Kamu tuh siapa? Tak? Modelnya itu jual Quran baik itu bu. Nah, apalagi bu berkaitan dengan kurban ini. Kurban itu tidak mesti nak lanang. Kambingnya atau sapinya itu tidak mesti jantan Termasuk akikah. Akikah juga tidak mesti nak jantan bu. Kambingnya tidak mesti nak jantan. Boleh betina bu. Masalahnya ngapo dak katik yang jarang ada wong berakikah atau berkurban dengan yang betina. Yang pertama, yang tukang pemiliknya ni tak galak jual betina. Ngapo? Habis bibitnya. Yang kedua, bu, ngapa kita dah galak belinya? Pertamanya harganya lebih mahal. Yang kedua, dagingnya lebih dikit. Karena dalam hitungannya banyaklah daging yang jantan daripada yang betina. Makanya tak galak bu. Tapi kalau misalnya kepepet bu, tak kata yang lanang boleh. Yang betina tadi kita sembelih tak apa-apa. Baik itu kambing maupun Tidak diwajibkan lanangnya ada. apa dia? Tidak diharuskan lanang. Tidak mesti lanang tidak bu, tidak mesti lanang tidak. Apa yang disunahkan ketika kita nak berkurban? Bagi yang berkurban, masuk tanggal 1 Zulhijjah
kita jangan motong kuku. Ya. Jangan di situ pengertiannya bukannya haram bukan nih. Bukan haram bukan. Bukannya bernilai berdosa itu tidak. Sunnah. Jadi menipu misalkan nak kurban, dosa potong kuku, dosa potong rambut, dosa dulu, tahan ke dulu. Kaget sudah uang sudah kurban kita sudah disembelih, nah baru kita boleh potong kuku. Nah itu. Atau yang keduanya juga sunnah kurban ini, kalau memang kita pacak, kita motongnya dewe. Menipu kan tak mungkin Yo lakinya baik. Kakak motong kak, omong gak ada, wah iya, tuh Pak Alman tuh motongnya ada. Oke, kita tutup. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke. Alhamdulillah sampai juga pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau antara ilmu dan kurban. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu